Film kali ini aslinya berdurasi 2 jam dan akan menceritakan tentang anggota NIS dari Korsel yang sedang melakukan penyelidikan sindikat internasional, tapi malah terkena masalah setelah bersinggungan dengan agen dari Badan Keamanan Negara dari Korea Utara. Karena ini sangat seru, langsung aja di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Elvan Film, dan langsung aja kita ke ceritanya. Kisah akan berfokus pada pria satu ini. Dia manajer Zou, seorang agen rahasia dari NIS Korsel. Misinya kali ini, dia akan mencari informasi tentang penyelundupan narkoboy. Zou masuk ke rumah esek-esek untuk menyewa salah satu wanita penghibur. Setelah diantar oleh Krucil, akhirnya manajer Zou menemukan wanita yang dia cari. Dia bernama Sorin. Di sana manajer Zou menyewa Sorin bukan untuk disuruh goyang semut ataupun semacamnya, melainkan untuk dimintai informasi. Selesai semua alat dipasang, manajer Zou mulai menggali informasi yang ia butuhkan. Mulai dari siapa yang membawa ke tempat itu sampai bagaimana prosesnya. Sorin pun mulai menceritakan semua yang dialami setelah memberi Zou sebuah gelang. Sorin mengatakan kalau dia diculik oleh orang Rusia dan disuntik bingdu atau biasanya disebut narkoboy sejenis ubas. Lalu dia digilir bahkan direkam oleh orang-orang tersebut. Belum sepenuhnya informasi dijawab, Sorin yang ketakutan pun mulai tantrum dan meminta Zou membawa pergi dari sana. Sebab dari teriakan Sorin itu mengakibatkan semua penjaga mulai bergerak karena tidak ingin ada orang lain mendengarnya. Setelah Krucil dan penjaga bisa membuka pintu, Zou disuruh untuk pergi. Bahkan atasan Zou juga memintanya pergi karena tidak ingin penyamarannya terbongkar. Namun melihat Sorin yang mules ekstrim setelah dipukul Krucil, hati Zou tidak tega meninggalkannya. Ketika Krucil menyuntikkan bingdu lagi pada Sorin, Zou pun terpaksa melumpuhkan semua penjaga. Cukup membuat Zou berkeringat dalam pertarungannya karena penjaga yang lumayan banyak. Bahkan atasan Zou mengingatkan untuk jangan menggunakan senjata api karena takutnya nanti memicu masalah semakin rumit. Beruntung Zou mampu menumbangkan semua yang ada di depannya dan bisa membawa Sorin pergi. Sesampainya di markas, Sorin berusaha untuk diselamatkan oleh tim manajer Zou. Namun sudah berapa kali diberikan setrika kejut, Sorin tetap tidak bisa diselamatkan. Sejak kematian Sorin membuat mental manajer Zou terguncang. Karena itu pertama kalinya ia menemukan informan yang harus meregang nyawanya. Itu Zou akui di depan kepala NIS saat mereka saling bertatap muka. Kepala NIS juga mengatakan kalau saat ini peredaran ubas di negaranya semakin menjamur dan para remaja menjadi korban ubas tersebut. Zou juga menambahkan kalau tidak hanya bingdu saja, melainkan perdagangan manusia juga sedang marak. Hal itu ia tambahi dengan jalur pasokan melalui Rusia dan Tiongkok menuju Eropa, Asia Tenggara, dan Afrika Selatan. Zou juga mengatakan kalau titik keberangkatan dari Rusia yang dipimpin oleh Alexei Sokolov, seorang mafia Vladivostok. Kepala NIS yang mendengar itu langsung menugaskan Zou untuk menyelesaikan misinya, yaitu membongkar kasus perdagangan tersebut. Singkat cerita, Zou sudah sampai Vladivostok bertemu dengan orang kepercayaan kepala NIS di sana, sebut saja Bram. Mereka bertemu di Resto Arirang, yang dimana tempat itu hanya untuk orang-orang penting dan berduit yang bisa masuk di sana. Seorang pelayan cantik dari Korsel bernama Seon menjadi perhatian Zou. Dia juga meminta Seon untuk menemani Bram jika nanti dia membutuhkan pelayanan plus-plus. Di sisi lain, seorang maklar sedang membawa kabur 4 wanita untuk diberikan pada mafia Vladivostok. Dan inilah ketua mafia Vladivostok yang bernama Alexei Solokov. Kekejaman Alex pun ditunjukkan ketika salah satu wanita mencoba melarikan diri. Setelah transaksi dan mengetes bingdu terbaiknya dengan alat, Alex dan anak buahnya pun langsung pergi dari sana.
Di malam berikutnya, si maklar yang banyak duit pulang bersama pacarnya dari party-party. Dia yang tidak menyadari ada seseorang di dalam rumahnya langsung nyelonong masuk sehingga dia adalah Park Geong, agen dari Badan Keamanan Korut. Dia berniat menangkap maklar untuk diinterogasi setelah tercium transaksinya. 인민들 불법 미립국과 인신 거래요. Si maklar akhirnya bisa ditangkap dan dibawa oleh Park Geong. Barang bukti berupa foto-foto korban yang sudah mereka kirim dan HP yang biasa ia gunakan untuk komunikasi. Baru saja mau diinterogasi, Konsultan Jenderal Keamanan Korut bernama Taeho tiba-tiba masuk ke sana. Taeho pun langsung mengambil alih interogasinya dengan cara menyuruh si maklar untuk menuliskan semua yang pernah dialaminya dari sejak lahir sampai saat ini. Sebelum pergi, Park Geong diam-diam menyimpan alat perekam suara di bawah meja. Hal itu ia lakukan karena tidak ingin ada yang kelewat dari semua informasi yang ia butuhkan. Taeho dan Park Geo pun meninggalkan dua anak buahnya yaitu Seo dan Yono yang mengawasi maklar. Mereka berdua melanjutkan obrolan di resto Arirang, membahas tentang banyaknya orang hilang dari warganya. Namun karena maraknya perdagangan wanita, Park Geong mencampurkan tugasnya dengan mencari mafia Vladivostok. Taeho menjelaskan kalau mantan anggota keamanan Korut sempat mencoba membongkar kasus tersebut, namun akhirnya mereka dihabisi setelah munculnya pengkhianat. Bahkan Park Geong malah curiga setelah Taeho mengatakan kalau dirinya merasa diawasi dengan adanya Park Geong. Belum selesai dengan pembahasan mereka, Seon yang melayaninya menjadi perhatian Park Geong saat itu juga. Menyadari pandangan Park Geo dan Seon yang berbeda, Taeho merasa mereka sudah saling kenal sebelumnya. Dari situlah Taeho sedikit curiga dan menggoda Park Geo yang terlihat galau setelah Seon bernyanyi. Park Geong yang sedang menikmati suara merdu Seon, tiba-tiba anak buahnya menelpon dan mengatakan kalau maklar sudah maot. Sesampainya di ruang interogasi, Park Geong ingat dengan alat rekam yang sempat ia simpan. Tapi ternyata alat rekam itu sudah hancur dan Seon mengatakan kalau alatnya hancur setelah si maklar mengobrak-abrik mejanya. Begitu juga Yono menambahkan kalau si maklar sengaja mendiskon umur setelah mengakui kesalahannya dan meminta keluarganya diampuni. Kembali pada manajer Zo yang sudah mengundang Seon untuk bertemu di hotel. Melalui Bram yang beralasan meminta Seon untuk melayaninya di hotel yang tidak jauh dari resto Arirang. Seon dibuat kaget setelah tahu ada Zo di dalam, takut kalau digedaba bareng. Namun Zo langsung mengatakan kalau dia hanya butuh informasi tentang maraknya perdagangan wanita. Zo tidak memaksa Seon karena tidak mau terjadi seperti dulu yang menyebabkan orang lain maot di depan matanya. Akhirnya, Seon mau memberikan informasi yang manajer Zo butuhkan. Selama 5 bulan, Seon berulang kali diajak bertemu dan diberi uang yang banyak demi informasi. Dan ini kesekian kalinya, Seon memberikan informasi yang dia ketahui. Kali ini, Seon tidak hanya memberikan sampel bingdu yang biasa diberikan manajernya untuk jaga-jaga. Dan ternyata Taeho juga menjadi bagian dari mafia Vladivostok sementara. Bahkan Seon juga memberitahu kalau mantan kekasihnya datang yang mengganggu pikirannya. Karena Taeho dan Park Geong dalam satu keamanan, Seon sangat was-was dengan bisnis haram mereka. 사원들이 손님을 받을 때 손님 모르게 타먹인다. 지금까지 한 번도 실패가 없었습니다. Selesai ngobrol dengan manajer Zo, Seon pulang bersama manajer resto. Seon juga menunjukkan kado kaos tangan dari manajer Zo sebagai ucapan terima kasihnya sudah mau bekerja sama. Namun Seon dan manajer resto dikejutkan dengan munculnya Park Geong yang sudah sejak tadi menunggu di restoran. Di sana Park Geong menanyakan apa tujuan Seon sebenarnya bekerja di restoran Arirang. Bahkan Park Geong menunjukkan kekhawatirannya kalau sampai Seon kenapa-napa, mengingat sedang maraknya penculikan para wanita. Seon pun menjelaskan kalau dia hanya butuh banyak uang demi ibunya yang sudah sakit-sakitan. Tanpa mereka sadari, Seol sudah diperintahkan Taeho untuk mengawasi Park Geong, sehingga momen pertemuan Park Geong dan Seon direkam oleh Seol.
Tidak lama setelah Park Geong dan Seon selesai ngobrol, Park Geong mengetahui si penguntit dan langsung mengejarnya. 너가 접대했던 놈. Sementara di sisi lain, manajer Zo dan asistennya sebut saja Yuli mencari tahu mantan Seon. Setelah dilacak, akhirnya mereka tahu kalau Park Geong merupakan anggota dari keamanan negara Korut. Namun Zo dan Yuli masih belum tahu tujuannya datang ke Vladivostok selain menemui Seon. Yang menjadi mereka curiga adalah sosok Seol yang juga ikut terekam CCTV yang sudah mereka pasang sebelumnya. Dari semua informasi Seon dan beberapa bukti video rekaman, manajer Zo tidak ingin nasib Seon seperti Sorin. Dia berniat membawanya pergi secepatnya. Meski Yuli sudah memperingatkan manajer Zo, ia tetap kekeh untuk menyelamatkan Seon dari Alexia. Ternyata tidak hanya manajer Zo yang mencari tahu Seon dan Park Geong, tetapi Taeho juga menyuruh Seol untuk ke hotel tempat pertemuan manajer Zo dan Seon. Dari rekaman CCTV hotel yang diminta Seol pada manajer hotel, Taeho menjadi tahu bahwa Seon menemui 2 orang selain Bram. Curiga itu diperkuat setelah menemukan rekaman yang beberapa kali Seon datang ke sana. Di sisi lain, Park Geong yang galau karena ingat Seon mulai minum Hammer. Lagi menikmati gitingnya, tiba-tiba 같이 봤어, 조장 동지. 우리. setelah bisa ditenangkan Seol, Park Geong langsung diajak ketemu Taeho. Di sana Taeho memanas-manasi Park Geong dengan rekaman video tersebut. Jelas saja hal itu menjadi semakin curiga dengan Seon, yang selain meninggalkan dirinya karena uang, ada seseorang yang sedang Seon sembunyikan. Hal yang mengejutkan Park Geong adalah ketika Taeho mengatakan kalau Seon sudah direkrut oleh Korsel. 너는 저 두 사람도 맨날 같은 날 바로 옆방을 쓰고 여기까지도 그럴 수 있어. 지금부터 Sorenya Zo melihat ada mobil keluar dari kantor konsulat keamanan dari pantauan CCTV-nya. Zo curiga kalau itu penggerebekan di mes Resto Arirang, segera memberitahu Yuli, sementara dia langsung menuju ke TKP. Dan benar saja, Park Geo dan anak buahnya sedang memeriksa semua kamar di mes Resto Arirang. Bahkan Park Geo langsung menggeledah Seon dan menanyakan siapa yang sudah bekerja sama dengannya. Seol pun menemukan uang simpanan Seon di kamarnya. Sebab itu, Seon langsung dibawa ke markas untuk diinterogasi. Di sini fakta mengejutkan terungkap. Ternyata ayah Seon merupakan penyelundup barang ilegal demi pengobatan istrinya. Dan Park Geong adalah penyidik kasus ayah Seon. Sehingga kasusnya belum selesai tapi ayahnya sudah meninggoy. Mulut Taeho benar-benar pedas di telinga. Sehingga Seon dan Park Geo tak berkutik mendengar hal itu. Taeho meminta Seon menuliskan hal yang pernah dialami. Sama seperti makelar sebelumnya. 틀림없는. 사실 그대로 다시 13년 전 기억도 Melihat tulisan yang rapi, Taeho yang terkesan pun kembali menyuruh Seon menulis lagi sesuai dengan tulisan sebelumnya. Dan harus sama. Sementara itu, manajer Zo memasang CCTV dan memantau dengan mic yang peka suara dari jarak jauh. Dengan tujuan agar Zo bisa mendengar percakapan di dalam interogasi Seon. Seon sendiri semakin panik setelah Taeho menemukan perbedaan dari tulisan pertama dan kedua. Sebab itulah Taeho kembali menyuruh Seon untuk menulis lagi. Meskipun Seon sudah terlihat pucat karena dehidrasi. Seon meminta air putih karena sudah tidak kuat lagi. Namun Taeho mengatakan kalau akan memberikan air setelah tulisan yang ketiga sama persis dengan yang pertama. Setelah menulis berulang kali, Taeho benar-benar teliti dan terus menemukan perbedaan. Taeho menyuruh Seol untuk memberikan air karena Seon terlihat bibirnya semakin kering. Tapi Park Geo maju berniat untuk memberikan air tersebut. Seon diikat kaki dan tangannya. Lalu dibisiki Park Geon untuk menarik nafas sedalam-dalamnya dan menahan nafas. Karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang diceritakan, bahkan melewatkan beberapa cerita termasuk kaos tangan pemberian Zo, akhirnya Seon dibawa pergi dari ruangan interogasi. Meski Park Geon sempat meminta ikut dengan Seon, Taeho tetap menolak karena misi Park Geon adalah mencari orang yang hilang, bukan untuk menyelamatkan Seon. Sehingga menurut Taeho, aturan tetap aturan, yang tidak lain Park Geo harus menyelesaikan misinya. Lalu Park Geon meminta Seol dan Yono untuk memberikan informasi agen rahasia Korsel, yang tidak lain adalah manajer Zo. Namun karena mereka berdua lebih setia pada Taeho, hanya memberitahu tempat yang mereka curigai.
yaitu sebuah apartemen lama yang kini disewa oleh manajer Zo dan Yuli untuk pemantauan. 우리가 움직일 수 없디요. Singkat waktu, Taeho dan Seon sudah sampai di pelabuhan. Sayangnya manajer Zo tidak bisa ikut masuk ke gerbang utama. Sehingga dari situlah manajer Zo hanya mengikuti dari luar pagar sampai Taeho berhenti setelah bertemu mafia Vladivostok. Manajer Zo yang tidak ingin kehilangan momen lantas memotret transaksi mereka dari jarak jauh. Di sana Taeho tidak hanya memberikan Bingdu, tetapi juga memberikan Seon pada Alexia, dengan alasan sebagai bentuk permintaan maaf Taeho karena makelarnya sudah maot. Bahkan Taeho juga mengatakan kalau dirinya sedang dipantau oleh agen rahasia dari Korsel, namun Taeho berjanji akan menghabisi mereka semua. Sementara Seon dibawa pergi, manajer Zo mengirim semua foto yang sudah ia dapatkan kepada Yuli. Di sisi lain, Park Keon sudah menemukan apartemen tempat Yuli berada. Park Keon pun segera masuk ke sana untuk menyergap Yuli, yang dimana hanya dia satu-satunya orang yang saat ini ada di dalam. Yuli pun terkejut dengan kedatangan Park Geon yang sudah berhasil menemukannya. Karena tidak ingin tertangkap, Yuli berusaha kabur dari Park Geon. Kembali pada manajer Zo yang sudah berhasil masuk melalui pagar untuk memotret semua yang terlibat. Di sana manajer Zo melihat semua korban dan para pelaku kejahatan tersebut, termasuk pejabat dari Rusia yang terlibat. Namun tidak lama, para korban penculikan dibawa masuk, termasuk Seon. Manajer Zo yang berniat menyelamatkan semua korban, bersiap-siap dengan senjata dan rompi anti pelurunya. Sesampainya di parkiran, manajer Zo yang mau masuk ke gedung itu, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Yuli dengan foto Yuli yang sudah disandera Park Geon. Park Geon pun meminta manajer Zo untuk menghentikan misinya karena dianggap sudah melewati aturan. Bahkan Park Geon mengancam akan menghabisi Yuli jika manajer Zo menolak. Terang saja manajer Zo menolak dan mengatakan kalau dia akan menyelamatkan semua korban penculikan. Manajer Zo juga mengatakan kalau bukti-bukti semua yang terlibat sudah dikirim ke Yuli. Sementara di dalam, Seon yang mau rias mencoba berontak dengan memecahkan cermin. Seon mengancam semuanya agar tidak ada yang menyentuhnya atau dia akan mendiskon umurnya. Alexia yang mendengar keributan itu langsung masuk dan mencegah Seon untuk memberontak sehingga kembali pada manajer Zo yang sudah berhasil masuk. Dia pun dihadang oleh anak buah Alexia. Namun sedikit pun Zo tidak mundur dan langsung memberikan serangan. Dan Park Geon sudah mendapatkan informasi termasuk tempat para korban disekap. Ia pun langsung bergegas menuju TKP untuk menyelamatkan Seon. Namun Seon yang sudah diperintahkan Taeho segera membuntuti dan mencegah pergerakan Park Geon. Manajer Zo pun berhasil menemukan para penjaga yang mencoba menghalangi langkahnya. Akibat keributan itu, membuat para investor asing yang ingin melihat para wanita dari Alexia menjadi takut dan pergi dari sana. Sehingga Alexia langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi manajer Zo. Namun dia tidak menyadari, Seon yang sudah setengah sadar mampu menghabisi satu orang penjaga dan tukang riasnya. Manajer Zo yang sudah masuk semakin dalam gedung, terus berusaha melumpuhkan anak buah Alexia satu persatu. Di luar gedung, Park Geon juga terus membalas serangan demi serangan dari Seol yang mencoba menghabisinya. Dengan skill driftingnya yang sudah belajar dari Don Triple X, Park Geon terus berusaha menyerang Seol sampai akhirnya
Kembali pada manajer Joe yang masih bersitegang dengan anak buah Alexia. Karena terlalu banyaknya musuh dan sementara manajer hanya sendirian, dia harus terkena timah panas di lengannya. Namun meski begitu, manajer Joe terus berjibaku menghadapi mereka. Park Geo dan manajer Joe hampir saja saling serang karena sama-sama menganggap musuh dalam selimut yang menyebabkan Seon menjadi korban. Beruntung mereka berdua masih bisa berpikir jernih demi Seon dan kembali menyerang Alexia dan anak buahnya. Seon sendiri berhasil membebaskan para wanita yang disekap dalam kaca. Ketika Seon mencoba mencari jalan keluar, ia melihat penjaga yang tengah mengisi amunisi sehingga serangan dari Alexia dan anak buahnya kembali terjadi, sehingga kolaborasi Park Geon dan manajer Joe pun mampu menghabisi anak buah Alexia. Dan sekarang tinggal Alexia sendirian untuk menghadapi Park Geon dan manajer Joe. Karena sama-sama peluru mereka habis, mereka pun adu skill bela diri 2 lawan 1. Alexia ternyata tidak bisa diremehkan begitu saja. Dengan skill bela dirinya, mampu membuat 2 agen rahasia ini kerepotan. Namun ketika Park Geon sudah terpojok, manajer Joe yang mendapat senjata tiba-tiba menodongnya dan selesai menghabisi Alexia dan anak buahnya. Park Geon dan manajer Joe segera membawa keluar para korban. Sesampainya di luar keadaan yang sepi, membuat Park Geon curiga dan tiba-tiba tiga wanita pun harus menjadi korban dari tembakan Taeho yang berusaha menghabisi mereka semua. Namun ketika Taeho sedang mengisi amunisi, tiba-tiba Yuli datang dan langsung menyerangnya. Manajer Joe pun berhasil mengatasi satu anak buah Taeho, namun Yono langsung menyerang manajer Joe. Beruntung Park Geo mampu membalas serangan Yono dan berhasil menyelamatkan manajer Joe. Namun ketika mereka berusaha menyelamatkan 3 wanita itu, manajer Joe harus terkena timah panas lagi di bahunya. Yuli yang terkena tembakan di lengannya kembali memberikan perlawanan. Namun serangan dari Yono muncul dari belakang, akan tetapi Park Geon pun terkena tembakan setelah Yuli mengira Park Geon akan menghabisinya. Bahkan tidak hanya terkena tembakan Yuli, Park Geon kena tembakan lagi setelah mencoba menyelamatkan Yuli. Taeho yang sama-sama terluka karena tembakan tetap ingin menghabisi Park Geon. Dia pun menemukan jejak darah yang masuk ke dalam mobil sehingga singkat waktu, setelah misi penyelamatan itu berhasil, Seon meminta untuk dipindahkan ke negara lain yang tidak ada satupun mengenalnya. Karena dia ingin memulai hidup baru setelah ibunya meninggoy. Dan manajer Joe pun diangkat jabatannya setelah kasus itu selesai. 최선화를 일본으로 빼내. Dan film pun berakhir.